yang mana Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan akan ikut dalam kompetisi dan kontestasi Pilpres, tapi apakah bagaimana dan bagaimana ya kita tunggu selanjutnya. Ini tidak kemudian saya tujukan kepada siapa-siapa, namun dalam situasi menjelang pemilu yang akan datang, tentu saja bisa saja kawan menjadi lawan, lawan kemudian menjadi teman. Jadi kita harus antisipasi hal-hal tersebut sehingga. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati, nungguin saya dari pagi ya? Hah? Dari kemarin. Dari semalam. Oh ya? Udah di WA. Siap. Ya ini kan baru nyampe ya. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, isu tentang tarik menariknya cawapres di koalisi belum terbentuk koalisinya, belum ada nama, tetapi gabungan partai di bawah di Gerindra yang dimana Prabowo dicalonkan sebagai capres, di mana ada Golkar di situ, ada PAN, ada Demokrat, ada partai-partai baru beberapa, diantaranya itu Partai Gelora dan lain sebagainya, bergabung ke Garuda, bergabung ke sana memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, yang hingga hari ini belum mengumumkan secara resmi cawapresnya, walaupun per hari ini kita sudah bisa menerka dan sudah clear bahwa Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, putra sulung dari Presiden Jokowi, akan dijadikan sebagai cawapresnya Prabowo. Dan kelihatan dari beberapa pernyataan ketua-ketua umum partai setelah hasil Rapimnas Partai Golkar hari ini, di mana salah satu rekomendasinya adalah mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres dan mencalonkan cawapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Ditambah lagi ada pernyataan dari Gibran juga rupanya datang ke kemarin itu langsung malamnya bertemu dengan Puan Maharani dari ketua PDIP dan menyatakan bahwa dia juga ingin akan berkontestasi sebagai cawapresnya Prabowo. Jadi semakin clear apa yang dikatakan oleh Puan Maharani hari ini, sekaligus juga ditegaskan juga Gibran juga bertemu dengan Ketua Umum PBB Profesor Yusril Ija Mahendra, dan Yusril juga menyatakan bahwa sisa dideklarasikan aja. Ditambah lagi dengan pernyataan Ketua Umum PAN yang getol sejak awal itu mendorong untuk mencalonkan Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo, tapi semuanya pada akhirnya menyerah dan pada akhirnya menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, walaupun diumumkan secara resmi, dideklarasikannya belum, mungkin besok atau mungkin malam ini atau besok pagi atau hari Senin sekalian didaftar di KPU, karena rencananya kelihatannya hari Senin didaftar di KPU. Nah, walaupun banyak pihak menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu penuh kontroversi dan bermasalah, diantaranya Profesor Denny Indrayana, kemudian beberapa ahli hukum tata negara sekaligus, tapi ada juga yang mengatakan itu dianggap sebagai penyelundupan, apa yang ditambahkan usianya tidak dirubah tetapi ditambah nilai baru, yaitu dengan memasukkan kata-kata bahwa atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah atau pernah
pemilu. Nah, kira-kira seperti itu sehingga menjadi perdebatan yang luar biasa tentang putusan itu. Tetapi mungkin dari ahli-ahli tata negara seperti Yusril yang tadinya protes tentang mempersoalkan tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu, tapi kini dia seakan-akan tuli bisu tidak lagi, tetapilah menerima Gibran dan mendukungnya. Banyak dalam kaitan ini saudara sekalian kelihatan banyak orang yang kehilangan akal sehat, ya, tunduk betul termasuk Fahri Hamzah Partai Golkar yang dulunya menentang keras tentang politik dinasti, sekarang ini dia malah mendorongnya. Macam-macam alasan coba diungkapkan, ya mungkin alasan itu karena sudah mendapatkan sesuatu yang dan berharap sesuatu yang lebih besar dari pemilu ini, dari keluarga ini, sehingga mereka yang tadinya kritis sekarang menjadi lembek dan memberi dukungan terhadap pencapresan Prabowo. Kalau Prabowo mungkin tidak ada masalah, tetapi kalau Gibran yang dianggap masih terlalu bau kencur dan tanda petik pengetahuannya sangat terbatas terhadap bernegara tentang pemerintahan dan lain sebagainya, tetapi karena dia anak presiden, ya ada satu hal yang mungkin kita akan setelah ketika dideklarasikan secara resmi, bagaimana kita tunggu reaksi PDIP, terutama Ibu Megawati Soekarno Putri yang selama ini menjadikan mereka jadi wali kota, baik bapaknya jadi gubernur, kemudian jadi presiden. Tentu ada juga partai-partai lain, kemudian terutama Gibran juga tiba-tiba di Pilpres kali ini mereka ditinggal, ya merasa dikhianati, dan betapa ya kita merasa sendiri betapa sakitnya dihianati oleh dianggap bahwa Jokowi dan Gibran sama-sama mengkhianati PDIP dan lain-lain sebagainya. Walaupun begitu, di pihak lain bagi mereka yang menikmati seperti Partai Golkar yang mengorbankan dirinya sendiri, Partai Golkar mengorbankan sebagai partai besar kedua di negeri ini, ya demi oligarki, demi dinasti Jokowi, ya akhirnya mereka yang tadinya mencalonkan Erlangga sebagai capres maupun cawapres hanya gagal total dan mengajukan anaknya Jokowi, berebut dari PDIP, masukkan ke Golkar dan merekomendasikan sehingga Gibran diduga diusulkan oleh Golkar sebenarnya, diusulkan oleh Golkar, dan kelak akan tentunya kalau terpilih Golkar lebih dominan. Selain Gerindra tentu punya representasi sebagai cawapres. Tetapi saudara sekalian, ya, saya tidak yakin Prabowo dengan Gibran terpilih di Pilpres yang akan datang. Dan betul juga sebuah analisa yang mengatakan bahwa Prabowo dulu itu juga berharap dukungan dari kekuasaan, misalnya di mana SBY, di mana dia berupaya untuk mengambil hatta rajasa sebagai cawapresnya, dan dia berharap dukungan dari pemerintahan SBY waktu itu dari kuat-kuatnya, tetapi juga tetap dia kalah. Kali ini dia coba hal yang sama, mencoba untuk dia habis-habisan meyakinkan Jokowi dan tentunya Gibran supaya mengkhianati PDIP, dan dia mengambil sebagai pasangannya, dan dia berharap bahwa tentunya dukungan dari pemerintahan Jokowi dan pendukung-pendukung yang tersisa di Jokowi itu untuk memberi dukungan terhadap mereka berdua sehingga mereka bisa punya peluang jauh lebih besar memenangkan Pilpres yang akan datang. Namun saudara sekalian, dengan mengambil Gibran yang di luar akal sehat, terkecuali hanya karena modal dinasti, modal mungkin juga hal-hal lain secara operasional dan teknis, partai-partai ini kemudian mengorbankan idealisme mereka demi menjadi tidak waras untuk mendorong Prabowo dan Gibran, terutama Gibrannya, ya, yang akan menjadi cawapresnya Prabowo. Mungkin besok atau lusa sudah deklarasikan itu. Nah, dan sudah pasti seperti yang saya katakan, beberapa ketua partai sudah bicara, kemudian Gibran juga sudah pamit ke Puan Maharani sebagai ketua PDIP tadi malam, dan Puan juga sudah bicara di pers, ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, saya menduga bahwa pasti ada perlawanan yang keras, ya, dan tidak mudah untuk dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran, apalagi Gibran yang orang mengatakan bahwa mempertaruhkan bangsa yang begini besar, negara yang besar, dengan cawapres yang, mohon maaf dalam istilah Pandana Baban, itu adalah ingusan, bocah ingusan,
yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang kehidupan bernegara. Dia baru calon wali kota 2-3 tahun yang lalu, itu pun dipaksakan, diminta, bapaknya minta kepada Ibu Mega supaya dia dicalonkan, sementara walau seperti yang dikatakan oleh Pandana Baban. Nah, jadi orang mengatakan berprestasi, apanya berprestasi? Wah, itu di backup semua oleh APBN sebagai anak presiden di kota Solo, itu di backup APBN, uangnya begitu banyak sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi di sana, dan itu kemudian dianggap sebagai prestasi. Padahal saya kira tidak ada yang saya sendiri tidak meyakini mereka memenangkan itu, sekalipun itu anak Jokowi. Dan saya menganggap bahwa ini Jokowi terpilih ya, Jokowi didukung oleh PDIP sebagai partai pemenang Pilpres 2 kali atau 3 kali, 2 kali ya, 3 kali, 2 kali 2014, ya 2014 dan 2000 itu ya, itu sangat tergantung pada fanatisme dan disiplin kader-kader PDIP dan tentu partai yang lain yang mendukungnya pada saat itu, bukan semata-mata karena ini. Apalagi sekarang ini relawan juga terpecah ke PDIP, dan dulu yang mereka menyanjung Jokowi sekarang berbalik menista maki-maki keluarga ini, dianggap keluarga ini tidak konsisten, pengkhianat, dan apalah ya, dia membelakangi nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai reformasi ya, kita sebut seperti Denny Siregar ya, maupun Adian Apitupulu dan lain sebagainya. Dulunya fanatik betul, bahkan pemuja Jokowi, kini mereka baru rasa bahwa ternyata Jokowi membohongi mereka, dianggap membohongi mereka semua, dan mengecewakan karena Jokowi lebih mementingkan keluarganya, menempatkan ketika terjadi pergeseran misalnya putra sulung, putra bungsunya menjadi ketua PSI gitu ya, itu sudah terbaca kok, bahkan dari beberapa waktu sebelum terbaca bahwa ini akan terjadi, Gibran akan didorong habis, bukan hanya maunya Prabowo tentu saja, tapi juga didorong oleh PDIP, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu isu-isu macam-macam lah ya, yang membuat misalnya hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi dan keluarga tidak mesra dan sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa Jokowi dan keluarganya adalah pengkhianat terhadap PDIP minimal. Itulah yang ada di dalam benak kader-kader PDIP, termasuk juga mereka termasuk pengkhianat terhadap Ganjar, di mana mereka ini memberi topangan terhadap anak mereka Gibran selama ini, termasuk juga kepada pemerintahan Jokowi. Di ujung pemerintahan ini Jokowi mengkhianati mereka. Tapi ini bagus saja. Tapi bagi saya ya, ada satu poin yang saya ingin katakan, bahwa soal masa usia yang kemudian menjadi batas bagi orang bisa mencalonkan diri dalam jabatan tertentu juga itu tidak fair. Kalau menurut saya usia 25 tahun juga cukup. Saya masih ingat betul Michael Saakashvili, Georgia 2005 kalau tidak salah menjadi presiden Georgia, itu usia 25 tahun. Ketua parlemennya waktu itu siapa namanya itu 32 tahun. Dan di negeri-negeri yang lain banyak. Jadi kita tidak boleh membatasi orang sepanjang dia sudah bisa memiliki hak misalnya 25 tahun lah paling tidak, 25 tahun itu wajar. Itu karena dia punya hak pilih, dan mesti tidak begitu dia memiliki hak pilih, maka hak dipilih pun harus diberikan, jangan dibatasi. Sehingga usia misalnya 40 ke 30 atau 35 itu tidak boleh dibatasi. Jadi soal dia calon atau tidak itu soal lain. Ya, itu hak politik setiap orang, setiap warga. Jadi jangan dipangkas misalnya, tapi yang juga tetap rasional dari sisi usia gitu ya. Pengalaman dan lain sebagainya, kan banyak juga kepala anggota DPR dan apa juga jauh di bawah itu kan, karena usia 23, 25 sudah jadi anggota DPR RI. Dan oleh karena itu dalam konteks itu saya sepakat saja bahwa lolos saja. Yang tidak mungkin tidak rasional kita adalah karena yang tidak etis sebetulnya adalah Jokowi ketika dia berkuasa mendorong anaknya untuk menjadi, anak-anaknya termasuk menantunya untuk menjadi pejabat-pejabat di berbagai tempat, termasuk di partai politik, termasuk anaknya Gibran yang ini yang sedang kita bicarakan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Walaupun ada permintaan dari Prabowo sendiri yang banyak analisa mengait-kaitkan kesana kemarin, tapi yang pasti bahwa Jokowi pengen anaknya mewariskan kekuasaan kepada anaknya melalui
pemilihan umum ini dengan bersandar pada Prabowo Subianto. Satu, yang kedua, karena di Asia Tenggara akhir-akhir ini juga ada kan, misalnya Filipina. Cuma kan bahwa Filipina anaknya Duterte yang kemudian menjadi wakil presiden, yang anak perempuan menjadi wakil presiden Filipina hari ini, apakah kualitasnya mereka sama? Nah, itu juga yang jadi masalah antara Gibran dan anak Duterte di Filipina itu. Nah, jadi sebetulnya sangat problematik, dan bagi kita sebetulnya dulu kita tidak sepakat dengan Pak Harto ya. Pak Harto itu selama 32 tahun berkuasa, termasuk Bung Karno itu cukup lama berkuasa, tapi tidak pernah menempatkan anak-anaknya di jabatan-jabatan publik pemerintahan, terkecuali Tutut, dan itu dianggap wajar, itu sudah sangat populer waktu itu, dan itu nanti di akhir masa jabatannya. Tapi kalau Jokowi kan baru saja, tapi kemudian menumpuk anak-anaknya, menempatkan anak-anaknya untuk menjadi anak menantunya, kemudian anak kandungnya yang masih ingusan itu kemudian menjadi wali kota, menjadi ini dan sebagainya. Walaupun itu dipilih oleh rakyat, tetapi kan kekuasaan relatif hampir seluruh partai mendukungnya. Jadi kalau sudah kayak di Solo itu kan seluruh partai mendukung ke sana, ya. Sehingga yang lawannya itu cuma independen, kan tidak lagi partai yang memenuhi syarat. Gibran itu dengan uang yang begitu besar dicurahkan ya pasti menang lah. Demikian juga di Medan itu kan anak menantunya di Sumatera Utara, kota Medan itu. Dan itu saja sebetulnya saudara sekalian, dan biar saja biar rakyat yang akan menilai bahwa mereka menginginkan ini atau tidak. Jangan karena hanya faktor muda saja, bukan mengurus negara yang besar, bukan soal faktor muda, faktor berpengalaman dan punya pengetahuan yang tinggi untuk bisa bersama-sama capresnya untuk bisa mengurus negeri ini dan mensejahterakan negeri ini. Ya tidak hanya sekadar dia anak muda atau dia anak presiden atau apa gitu. Malah sebetulnya itu kan nista di politik demokrasi modern itu dianggap KKN atau nepotis ya, atau ya KKN lah. Itu dinasti itu dari sesuatu aib, menurut sesuatu aib tanda petik ya, dinasti. Yang itu dinasti biasanya cuma dikenal dalam sistem politik kerajaan, bukan sistem politik demokrasi. Walaupun dalam konteks demokrasi prosedural dipilih oleh rakyat langsung, tetapi proses election yang ini oleh seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ep Saifullah Fatah itu benar adanya, bahwa dinasti sebelum dilempar ke rakyat itu kan sudah ada sudah ada seleksi ya, seleksi di tingkat partai. Sehingga misalnya Gibran kan seleksi di tingkat partai-partai dulu yang mendorong itu kan, melalui Golkar, melalui karena anak-anaknya presiden, dan mereka ini yang pendukung presiden, dan selama ini presiden memberi keistimewaan kepada partai-partai itu yang kemudian mereka tidak berdaya untuk menolak. Ketika Presiden Jokowi pengen Gibran yang didorong, atau Prabowo minta kepada Gibran supaya dia didorong sebagai cawapresnya ini, dan akhirnya kan ada di satu sisi ada kanal yang lain dihianati dan merasa sakit tentunya. Kita nanti lihat hari-hari mendatang, 1-2 hari mendatang, bagaimana reaksi PDIP dan bagaimana apakah pasangan ini persuade menang atau tidak. Tapi kalau saya yakin, camkan kata-kata saya, Prabowo akan menelan kekalahan kesekian kalinya. Dan jangan dikira bahwa Jokowi itu karena presiden dia akan menggunakan, orang akan melawan cara-cara yang tidak benar yang dilakukan, apalagi penyalahgunaan kekuasaan dalam kaitan masalah keluarga, misalnya menangkan anaknya, itu pasti dilawan orang. Dan lawan dia sekarang ini cukup besar, Pak Jokowi. Sekarang yang berhimpun di situ tidak seberapa. Tentunya tidak semua orang suka terhadap ini, bahkan mungkin lebih banyak yang tidak suka di negeri ini terhadap kondisi ini, terutama kondisi yang kita maksud adalah pencawapresan Gibran ini sebagai anak presiden yang sangat dianggap masih sangat ingusan oleh pandangan Baban. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, dan kita akan tampilkan beberapa foto terkait dengan pernyataan Yusril Ija Mahendra yang mengatakan bahwa sebentar lagi dideklarasikan Prabowo Gibran, kemudian juga oleh Ketua Panjul Zulkifli Hasan, kemudian ada pertemuan Gibran dengan Puan Maharani tadi malam dan sebagainya. Semuanya sudah clear, ya, semuanya sudah clear, dan Golkar juga telah mengusulkan paket itu ya, paket capres-cawapres itu. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.